Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan siang hari ini melanjutkan aktivitas ibadah rutin kita, yaitu salat zuhur serta berjamaah. Kemudian untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita serta hasanah keilmuan kita, kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita ini adalah merupakan bagian daripada takdir Allah, qudrat iradatnya yang terbaik untuk kita yang Allah berikan saat ini, dan mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya, dan dengan rasa syukur kita Allah selalu tambahkan nikmat untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjunan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam waktu yang diberikan kesempatan hari ini kita akan sama-sama mencoba menyampaikan tentang hadis qudsi, firman Allah dalam hadis Rasulullah yang dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ ada hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Arti terjemahan secara umumnya, bersilaturahmilah kalian, tebarlah kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka yarhamukum man fis sama akan bersilaturahmi, akan menebar kasih sayang siapa? Makhluk Allah yang ada di langit. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita, pesannya adalah banyak-banyak silaturahmi. Cuman terkadang kita belum bisa memahami arti secara luasnya. Silaturahmi itu ngapain sih? Kalau orang kan rata-rata taunya silaturahmi itu salaman. Ya Pak? Kalau orang silaturahmi salaman. Maka Indonesia identik silaturahmi cuma setahun sekali, yaitu Lebaran. Padahal silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah melalui hadis qudsinya setiap saat, setiap waktu, karena tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kalau dibahasakan alam, itu meliputi seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, ada etika bersilaturahminya. Bukan terbatas hanya manusia saja. Bahkan manusia pun tidak terbatas dengan muslim ataupun tidak muslim. Bahkan makhluk Allah semua. Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Segala apapun bentuknya selain daripada Allah, semua statusnya cuma satu, makhluk. Gak ada yang bisa naik status menjadi khalik, sedangkan khalik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia menuhan-nuhankan sesuatu selain Allah, berarti musyrik. Musyrik itu yang ada nadanya tuh do re mi fa sol la si do. Oh, itu musik. Beda-beda tipis. Jadi perintah kita untuk bersilaturahmi, menebar rasa kasih sayang. Mana yang mencontohkan? Rasul. Rasul sendiri mencontohkan bagaimana tata cara bersilaturahmi. Apakah salaman itu silaturahmi? Salaman adalah bagian daripada silaturahmi. Berarti
yang diperuntukkan bentuk cara salamannya atau silaturahminya yang harus kita tahu? Silaturahminya. Nilai pokok yang harus kita junjung tinggi dalam silaturahmi ada dua hal. Apa? Dua-duanya saling kasih dan menyayangi. Jangan sampai kita salamannya salaman diplomatik. Bagaimana salaman diplomatik? Muka senyum, hati gerundel. Betul? Kalau kita lihatin tuh duta-duta besar di TV, kalau salaman sesama negara, salamannya pada senyum-senyum. Hatinya, ntar besok gue embargo loh. Begitu ya? Nah itu baru bentuk rasa silaturahmi, tapi prakteknya tidak tepat dengan sasaran. Sedangkan yang dimaksud silaturahmi di sini tebar kasih sayang. Berarti ketika kita menyambung hubungan silaturahmi harus ada dua poin yang kita dapatkan. Orang yang kita ajak salaman hatinya senang, kita yang ajak salaman hatinya juga senang. Baru timbul yang namanya rasa kasih sayang. Tapi kalau salaman mukanya senyum, hatinya ketekuk, apalagi sampai kelihatan yang ngajakin salamannya senyum, yang diajakin salaman cemberut. Apa itu jadi silaturahmi? Belum. Baru maksain diri. Lalu apa manfaat daripada silaturahmi? Kalau silaturahmi ini disebar luaskan di muka bumi ini, maka kerusakan di alam dunia akan diminimalisir dengan silaturahmi tersebut. Bukannya hilang. Apa sebab? Sebab yang namanya kerusakan, yang namanya musuh-musuhan, perang-perangan di dunia mah pasti ada. Karena dunia tempatnya nggak ada yang sempurna, semua sebagian. Sebagian kaya, sebagian miskin. Sebagian jaya, sebagian sengsara. Sebagian pejabat, sebagian rakyat. Sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Daratan ada sebagian, lautan ada sebagian. Gak ada yang bisa sembuhnya. Apa sebabnya? Sebab ini jagat namanya masih dunia. Tapi dengan adanya silaturahmi, maka kerusakan di muka bumi akan terkendalikan. Fungsinya silaturahmi, jangan sampai kerusakan merajalela. Minimal di diri kita jangan kena. Maka pentingnya silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kita kupas kembali, silaturahmi dengan bersalaman, salaman itu adalah a part of silaturahmi, bagian daripada praktek silaturahmi. Prakteknya harus apa? Saling kunjung mengunjung. Sudah bertemu saling mendoakan. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh ketika bertemu dengan para sahabatnya, beliau bersalaman. Bagaimana cara salamannya? Tapi jangan diributin. Karena poin utamanya bukan salamannya. Adalah apa? Membangun hubungan saling kasih dan menyayangi. Cuman contohnya Rasulullah ada. Bagaimana? Rasul menjabat tangan kanannya teman sahabatnya, dijabat erat, dipandang mukanya sambil senyum dengan penuh keindahan, dirangkul badannya. Dan tangan Rasulullah tidak dilepaskan sebelum orang yang diajak salaman ngasih kode pengen lepas tangan, mungkin ada keperluan lain. Ketika tangan sahabat dilepaskan, seraya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illal liqa ma'as salamah. Wahai sahabatku, sampai ketemu kembali, semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan pada dirimu, semoga engkau selamat di perjalananmu. Doa. Maka bentuk silaturahmi yang seperti ini adalah bentuk yang terbaik yang harus kita lakukan. Ada ikatan batin, saling kasih dan menyayangi. Ada kepedulian terhadap sesama, itu namanya silaturahmi, bukan hanya sekedar salaman. Sebab salaman bisa jadi hanya salaman diplomatis. Jadi itu adalah bagian silaturahmi. Lalu bagaimana prakteknya dengan kita? Kalau kita kadang-kadang silaturahmi kudu apa? Nunggu lebaran. Padahal silaturahmi bisa setiap hari enggak?
Minimal saring telepon-teleponan. Kalau tangan tidak sempat menjabat, telepon bisa video call. Kenapa? Media sudah bisa mendukung. Tanya kabar, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabar saudara? Kabar apa yang kita tanyakan? Kabar sesuai dengan kondisi dia. Kalau kita misalnya berkabar punya teman silaturahmi dengan tentara, yang kita tanyain bagaimana tugas di Anda? Apakah baik? Apakah sudah naik jabatan? Bagaimana kondisi yang tersering dia rasakan ketika dia kerja? Ketemu petani, tanya bagaimana pertanian, Pak? Apakah subur? Bagaimana panennya? Apakah lancar? Tanya hal-hal yang berkaitan dengan keadaannya. Itu namanya kepedulian. Dan makna silaturahmi bukan hanya sekedar kunjung mengunjung, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap saudara, bagaimana keadaannya, dan kita punya niat untuk membantunya. Itu adalah bagian daripada silaturahmi. Irhamu man fil ar. Sayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang di langit akan sayang kepada kita. Banyak contoh tentang bagaimana orang yang membangun silaturahmi kepada makhluk Allah yang ada di dunia. Contoh, Al-Imam Ghazali diriwayatkan pernah dalam kuburnya itu tidak disiksa, tidak ditanya, cuman gara-gara satu hal, bukan karena dia seorang ulama fatwa, seorang ahli mujtahid, seorang ahli filosofi dalam agama, ahli segala-galanya, bahkan termasuk Hujatul Islam gelarnya. Tapi ketika dimimpikan oleh para ulama, Imam Ghazali tidak ditanya dalam kubur karena satu hal apa? Dia pernah menyayangi seekor lalat yang sedang menghisap tinta yang ada di penanya. Ketika dia menulis satu kitab, ada tinta, ada lalat yang lapar, yang haus, dia minum tintanya, dia diemin, gak diusir karena ada rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Silahkan kau minum sepuas-puasnya wahai lalat. Ternyata dikutip itu manfil, irhamu manfil har, yarhamukum manfis sama. Malaikat enggak diizinkan untuk menghisapnya di dalam kubur. Lalu bagaimana Sayyidina Umar yang diriwayatkan? Ketika dia masuk kubur, mau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, datang Hatib, suara yang bergeming, hei malaikat, jangan kau tanya, jangan kau ganggu, jangan kau takuti hambaku, karena dia telah menyayangi hambaku yang di bumi, maka aku sayang kepadanya. Apa amalan Sayyidina Umar? Enggak banyak, karena pernah melepaskan seekor burung kecil yang dibuat main oleh anak-anak, kemudian dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Anak itu senang, burung itu dilepaskan secara seraya berkata, aku amalkan hadis Rasulullah, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Wahai burung, kau makhluk Allah, aku pun juga makhluk Allah, aku sayang padamu, silahkan kau terbang dengan bebas. Amal itu diridhoi oleh Allah gara-gara silaturahmi. Nah sekarang kita tanya diri kita, sejauh mana kita sudah sambungin silaturahmi kita? Apakah kita silaturahmi kepada orang yang bisa memberikan kebaikan kepada kita saja? Tidak. Silaturahmi itu justru apa? Menyambung sesuatu hubungan yang sudah putus. Kalau dulu kita pernah benci kepada saudara kita pernah marah kepada keluarga kita, maka saat ini kita punya momentum untuk menyambung silaturahmi tadi. Jangan sampai sebelum meninggal kita masih putus silaturahmi. Bahkan Rasulullah menegaskan, mengancam orang yang suka mutusin silaturahmi, la yadkhulul jannah qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang masih memutuskan tali silaturahmi. Bahkan sampai bikin surat kuasa, kamu keluar daripada kakak. Kartu keluar, bukan karena dia udah nikah, tapi tidak kita mengakui dia sebagai keluarga gara-gara putus silaturahmi. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita silaturahmi, menyambung hubungan baik terhadap sesama-sama. Apalagi sesama muslim, sedangkan kita sudah berikrar wabil mu'minina ikhwana, dan dengan orang-orang mukmin kami bersaudara. Lalu bagaimana cara kita bersilaturahmi sesama manusia? Sudah.
Lalu bagaimana silaturahmi urutan yang baik? Sedangkan silaturahmi itu maknanya luas. Ada 2 poin besar. Pertama, silaturahmi kepada Allah. 2, silaturahmi kepada makhluk Allah. Maka ada bahasa hablum minallah, hablum minannas. Jadi 2 hal kita punya tugas. Bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap Allah. Mana urutan yang lebih utama? Ketika kita berhadapan dengan tugas silaturahmi antara Allah dan juga makhluk Allah, prioritas pertama mana yang harus kita dahulukan? Jawabannya sudah tentu, siapa? Allah. Berarti yang kita harus bangun lebih dulu ketika ada tugas untuk bersilaturahmi, menjalin hubungan pada Allah, maka Allah dulu yang kita dahulukan. Terkadang kan kita suka meleset dalam hal ini. Sibuk kerja, tanggung lagi ada urusan. Ketika ada hubungan silaturahmi kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Jawabannya nanggung. Jawabannya apa? Nanggung. Sayang ini, kalau nggak buru-buru diselesaikan nanti tidak gol lagi. Berarti kita mengabaikan apa? Silaturahmi kita yang utama kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan khusus dalam ayat surah Al-Jumu'ah, ada perintah Allah silaturahmi secara khusus. Apa perintahnya? Wa iza qudiya ila wa iza qumtum ila shalah wa iza qudiyatis sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dan jika kau dipanggil, diserukan untuk beribadah di hari Jumat, bukan sholat Jumatnya tapi di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah untuk ingat kepada Allah. Itu momentum hari kita bersilaturahmi kepada Allah. Wazarul bai', dan tinggalkanlah aktivitas jual beli kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kita tahu. Jadi prioritas utama adalah ibadah kepada Allah. Ketika kita bersinggungan atau bertabrakan dengan 2 hal, kita lagi hubungan dengan manusia tapi ada panggilan Allah, maka segerakanlah panggilan Allah terlebih dahulu. Sebisa mungkin prioritaskanlah silaturahmi kita kepada Allah. Kalau kepada Allah kita sudah tuntas, kita jaga aktivitas yaumiyah kita jaga hubungan kita hablum minallah dengan baik, ada lagi tugas kita hablum minannas. Bagaimana cara kita bersilaturahmi kepada manusia? Pak, di dunia manusia terbagi 2. Manusia terbagi 2. Ada yang hidup, ada yang mati. Dan dua-duanya punya hak untuk kita jalin hubungan silaturahmi. Nah, dalam konteks ini silaturahmi kepada yang hidup dengan kepada yang mati, kita pun kadang-kadang suka kesalahan. Apa sebabnya? Kadang-kadang kita menyepelekan orang yang sudah mati tidak perlu dikunjungi. Betul? Betul. Padahal orang yang sudah mati perlu nggak kita kunjungi? Perlu. Orang pergi haji aja bukan hanya ibadah haji prioritasnya, tapi juga apa? Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu. Mengunjungi siapa? Orang hidup, orang mati. Berarti perintah ziarah silaturahmi ke orang yang mati pun ada perintahnya. Bagaimana contohnya? Contoh ketika kita sholat Idul Fitri, pulang sholat pergi ziarah atau ngunjungin orang tua dulu? Pak, kita punya orang tua ada yang udah meninggal, misalnya ayah kita meninggal, kuburannya dekat masjid, ibu kita masih ada di rumah nih. Yang bagus pulang sholat kita ziarah dulu atau ke ibu dulu yang masih hidup? Jawabannya yang hidup lebih utama. Kunjungin yang hidup, baru kunjungin yang mati. Datangin orang tua kita, minta redanya, minta maafnya. Kenapa? Orangnya masih hidup, jawabnya gampang. Baru setelah itu kunjungin orang tua kita yang sudah meninggal.
Sama prakteknya seperti kebanyakan masyarakat ibu-ibu pengajian. Kalau pergi ziarah, baik ke Cirebon, ke Pekalongan, mana lagi? Ke Pamijahan. Kadang prakteknya salah. Itu kan silaturahmi juga, betul. Betul. Pak ulama, betul, berkah. Cuman dalam prakteknya kadang-kadang orang ziarah salah. Contoh, berangkat naik bus, buru-buru, takut busnya ketinggalan. Akhirnya apa? Sholat subuhnya ketinggalan. Pergi ziarah, sholat subuhnya ketinggalan. Bayangin. Kenapa? Lebih penting ziarah daripada sholat subuh. Alasannya gampang, ntar sholat subuh bisa dikodok. Cakep. Ada begitu. Akhirnya udah naik dulu. Anaknya, bu nggak sholat dulu. Ntar kita kodok. Ntar johor di rest area kita berhenti. Ngapain? Sholat jamaah. Akhirnya sholat jamaah, enggak. Johor, kagak, makan dulu yang bener. Kenapa? Perut udah lapar. Akhirnya kagak sholat. Betul. Sampai di tempat ziarah, subuh kagak, johor kagak. Pergi ziarah, baca doa, baca Quran segala macam, minta doa, ya Allah, mudahkan urusan saya Allah dengan berkatnya, saya anu. Yang kayak begini bener apa kagak? Hubungan kepada Allahnya dilupakan, hubungan kepada makhluknya diutamakan. Udah salah. Kalau bisa gimana? Yang hidup dulu. Ketika kita berangkat ziarah, mampir ke tempat ulama yang masih hidup dulu ya dalam perjalanan kita ke ziarah. Misalnya mau ke Cirebon, ada siapa yang masih hidup di situ? Kunjungin. Misalnya ada, saya pernah datang ke Syekh Basyalamah di daerah Brebes. Kunjungin dulu. Kita mampir ke pesantrennya, kita minta doanya, kita minta bimbingannya, jarah yang bagus kayak gimana, ada nasihat apa. Kita istirahat di situ, kita sholat di situ, makan di situ, beres nggak? Dapat fatwa iya, dapat doa iya, ngunjungin ulama dapat, makan selesai, sholat beres, berangkat ziarah sampai Cirebon, sampai di sono dalam keadaan apa? Bersih apa kotor kita? Bersih. Pahala dapat, doa dapat, minta sama Allah, ya Allah berkahnya Syekh Sunan Gunung Jati, ya Allah kabulkan doa kami, ya Allah. Bukan minta sama Syekh Sunan Gunung Jatinya, tapi kepada Allah. Bentuk yang seperti ini baru benar silaturahmi ke yang hidup, baru ke yang mati. Silaturahmi. Jadi sekali lagi, manfaat daripada silaturahmi banyak, tapi praktek silaturahmi jangan salah. Ya Pak, manfaat silaturahmi banyak, namun prakteknya jangan salah. Utamakan silaturahmi hanya kepada Allah. Setelah kita menjaga silaturahmi pada Allah, jangan lupa silaturahmi kepada manusia. Tapi ketika kita praktek silaturahmi kepada manusia, jangan juga salah urutannya. Utamakan yang hidup, baru yang mati. Maka insya Allah kalau silaturahmi ini kita jaga, maka kerusakan di muka bumi tidak akan merajalela, minimal terkendalikan. Kalau kita mau istilah kata apa? Islah semuanya, bagus semuanya, nanti di akhirat. Karena di dunia semua serba sebagian. Sebagian perang, sebagian damai. Kita berharap dapat yang damainya meskipun ada yang perang, minimal berkurang. Tapi ketika nanti jagat kita berubah menjadi surga, baru abadi. Nggak ada yang kurang sedikit pun, nggak ada yang jelek sedikit pun. Semua serba baik. Mudah-mudahan dengan manfaat silaturahmi ini dapat kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat menyambung tali silaturahmi kita kepada Allah, kepada para saudara-saudara kita, dan juga keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita rasa kasih dan sayang. Allah turunkan rahmat kepada kita sehingga Allah menjadikan kita hamba yang terbaik yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا توسلنا بتعلمين توسلنا بالتعلمين أن ترزقنا وسيء وأن ترزقنا الأمانة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين alhamdulillahirabbil alamin kurang lebih mohon maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.